Bab 55 Xiao Chen dan Mo Fan sama-sama merapikan ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan, dan menghabiskan setengah jam melakukannya. Setelah itu, Mo Fan memeriksa Tungku sekali lagi. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan menyalakan api. Ketika kamu mendengar perintah aku, operasikan Belo." Xiao Chen mengangguk dan perlahan berjalan menuju Belo. Dia meraih pegangan, terbuat dari kayu yang indah. Dengan kedua tangan, ada perasaan dingin datang dari gagang kayu. Mulai, api di Tungku tiba-tiba meraung. Dan itu langsung menyebabkan gelombang panas di seluruh ruang bawah tanah. Namun, yang aneh adalah bahwa ia memiliki desain yang cerdik. Setelah gelombang panas beredar sekali di udara, perlahan-lahan hilang, tersebar di mana-mana di ruang rahasia dengan cara yang terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, ada udara segar yang datang dari ventilasi udara. Meskipun ruang bawah tanah masih sangat panas, itu tidak pada tingkat yang tak tertahankan. Xiao Chen meninggalkan pikiran yang mengganggu di kepalanya, mengencangkan pegangannya pada gagang dan tiba-tiba menariknya ke belakang. Ci. Suatu hal aneh terjadi. Xiao Chen heran menemukan bahwa dia hanya dapat menariknya kembali beberapa sentimeter sebelum tidak dapat menariknya kembali lebih jauh. Dia merasa khawatir di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli seberapa tidak bergunanya aku. Aku masih memiliki kekuatan murid bela diri medial grade. Mungkinkah aku tidak bisa menggerakkan belo kecil ini? Api di Tungku perlahan mulai mereda. Mo Fan buru-buru melihat ke arah sisi Xiao Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berkata, "Tuan Muda Xiao, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa?" Nyala api di Tungku hampir padam. Tungku milikku ini bukanlah tungku biasa. Setiap kali api dimulai, sejumlah besar batu roh abis. Aku tidak bisa dengan sia-sia menyia-nyiakannya. Xiao Chen merasa sangat cemas. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Belo menolak untuk bergerak, keringat di dahinya menetes tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya alasannya? Mo Fan sepertinya mengerti sesuatu dan dengan cepat datang untuk memberitahu Xiao Chen bahwa ada trik untuk itu. Ao Jiao tiba-tiba memanggil untuk menghentikannya. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk terganggu. Terus menonton Tungku dengan hati-hati dan bersiap untuk memasukkan batu bulan. Aku akan mengajarinya. Bo. Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang lembut menyentuh bagian belakang kepalanya. Terasa sangat nyaman. Dia benar-benar merasakan sensasi dingin di ruangan bawah tanah yang panas ini. Ini membuatnya tenang. Kamu bodoh. Belo ini tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan brute force. Kamu harus mengikuti aliran udara ketika kamu menggunakan kekuatan kamu. Atau yang lain. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan. Kamu tidak akan bisa menariknya. Jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, kamu bahkan bisa menghancurkan Belo. Aroma memasuki hidung Xiao Chen. Ao Jiao, yang melayang di udara, bersandar padanya. Payudara Ao Jiao yang kencang dan gagah menempel di belakang kepalanya. Dua lengan rampingnya diletakkan di lengannya. Dia perlahan-lahan membimbing lengannya, mengendalikan pegangan, menarik Belo kembali. Dengan deru beban, api di Tungku segera melambung. Suhu ruang bawah tanah tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Namun, Xiao Chen sebenarnya merasa segar di hatinya. Pada saat ini, suara Ao Jiao jauh lebih lembut dari biasanya. Itu seperti angin musim panas yang paling menyegarkan, dan perlahan-lahan menggerakkan hati pemuda yang gelisah. Perlahan, dia lupa tentang hal-hal lembut di belakang kepalanya. Di bawah bimbingan Ao Jiao, Xiao Chen mengoperasikan gagang kayu yang mengendalikan Belo dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa atau lambat. Tidak jelas kapan itu terjadi. Tetapi Ao Jiao sudah meninggalkan Xiao Chen. Dia sekarang terpesona oleh Mo Fan, yang berada di depan Tungku. Mo Fan mengambil sepotong moonstone dari belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Betapa borosnya. Ketika kebanyakan orang memalsukan senjata roh, mereka hanya akan membutuhkan bubuk moonstone. Tidak disangka dia benar-benar melempar moonstones, sepotong demi sepotong. Jika aku tidak kekurangan bahan berharga lainnya, dengan begitu banyak moonstone akan ada lebih dari cukup untuk memalsukan senjata subdivine.
Au Jiao menatap Moonstones yang terus-menerus jatuh ke tungku. Gambar di depannya perlahan mulai berubah kabur. Adegan yang sama seperti 1000 tahun yang lalu. Seorang pemuda yang tiada taranya membawa sejumlah besar Moonstones menuju ke Clear Sky Sect. Karena karismanya yang kuat, Master Sekte dari Clear Sky Sect secara pribadi turun gunung dan menempa senjata Subdivine, Thunderwood Sword, sendiri. Ketika cahaya 5 warna-warni naik ke udara, energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh Clear Sky Sect. Semua orang dalam 100 li bisa merasakan niat pedangnya yang meluap. Semua orang tahu bahwa senjata subdewa ke-6 yang diciptakan dalam 1000 tahun terakhir telah lahir. Dia lahir dari lampu merah pelangi. Dia tampak murni diperi dari surga. Wajah yang terisi penuh tampaknya memiliki jejak ketidakdewasaan dan bingung. Gadis yang baru lahir berdiri diam di sana. Dengan wajah yang agak tidak dewasa itu, dia tampak seperti anak kecil. Namun, semua ini tidak menutupi harga dirinya. Dia hanya melihat dunia tanpa mengatakan apa-apa. Dalam 1000 li, puluhan ribu senjata roh gemetar karena dia. Karena dia adalah Raja Pedang. Dia adalah raja dari puluhan ribu pedang ini. Meskipun dia baru saja lahir, dia memiliki kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Karena aku telah dilahirkan, maka aku adalah raja. Semua senjata harus berlutut untuk menyambut aku. Karena aku adalah Raja Pedang. Aku adalah senjata sub-ilahi. Pedang guntur Kaisar Sangmu. Tidak ada yang akan mengganggu langkah aku. Dia menggunakan pedang dan menyebabkan cahaya melesat melintasi langit. Terbang menuju awan. Senjata sub-ilahi sedang terbang. Dia akan memilih master. Suara-suara heran di bawah muncul berulang kali. Namun, mereka penuh sukacita. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang kayu guntur yang baru lahir ini akan sangat bangga. Bahwa ia ingin memilih tuannya. Namun, ini berarti mereka punya kesempatan. Jika mereka bisa mendapatkannya untuk menyerah kepada mereka, maka mereka akan menjadi tuan dari senjata sub-ilahi ini. Sub-Divine Weapon. Sebuah objek yang diimpikan oleh semua pembudidaya. Namun, lelaki yang tidak memiliki pasangan itu tidak memberi mereka kesempatan. Dia hanya memberi mereka 3 detik untuk bermimpi. Mereka melihatnya terbang ke langit dengan cara yang sama. Sama seperti balok besar yang melebarkan sayapnya. Dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia memegang pedang kayu guntur di tangannya. Sangmu tertawa keras setelah dia turun. Matanya penuh kegembiraan yang tidak terselubung saat dia berkata, pedang yang sangat bangga. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Au Jiao. Aku, Sangmu, akan membuatmu merasa aku seseorang yang bisa dibanggakan. Suhu ruang bawah tanah tumbuh semakin tinggi. Terlepas dari desain yang cerdik, ketika tungku terbakar dengan maksimal, tidak mungkin untuk benar-benar menghilang mendekati ribuan derajat panas. Pakaian Xiao Chen semuanya benar-benar basah. Sebaliknya, Mo Fan sudah melepas pakaian dari bagian atasnya, memperlihatkan otot-otot yang kuat. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya. Dia merasa seluruh tubuhnya kering dan panas. Seluruh ruangan bawah tanah itu seperti oven. Dia merasa bahwa jika dia tinggal di sini, dia akan dipanggang dengan baik. Namun, saat kritis sudah tiba. Mo Fan menggunakan teknik rahasianya dan mencampur besi leleh mendidih di tungku. Tumpukan Moonstones yang sebelumnya besar sudah berkurang menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak bisa berhenti. Begitu mereka berhenti, maka semua pekerjaan yang mereka lakukan akan sia-sia. Senjata roh peringkat surga akan benar-benar sia-sia. Namun, sekarang benar-benar panas dan Xiao Chen sepertinya akan pingsan. Dia dengan tidak sadar mengoperasikan belo. Saat dia melepaskan, dia akan pingsan. Tepat pada saat ini, embusan angin segar bertiup pada Xiao Chen. Embusan udara ini menjangkau sampai ke jantung Xiao Chen, menyebabkan tubuhnya yang kering menjadi dingin, membuatnya merasa sangat nyaman. Meskipun dia tidak bisa menoleh, Xiao Chen bisa menebak bahwa udara yang menyegarkan ini datang dari Au Jiao. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Memikirkan gadis ini bisa seperti ini meskipun mulutnya kotor. Benar, selain bersikap baik, gadis ini benar-benar besar. Ketika dia memikirkan adegan itu sebelumnya,
Tubuh Xiao Chen sebenarnya bereaksi. Sial, apa yang aku pikirkan? Xiao Chen dengan marah memukul kepalanya sendiri sebelum akhirnya tenang. Dia kemudian terus mengoperasikan belo. Detik demi detik berlalu. Dan setiap kali Xiao Chen tidak lagi tahan, akan ada angin segar datang dari belakangnya. Itu akan menyapu semua kelelahan tubuhnya, mengisinya dengan energi lagi. Tumpukan besar batu bulan akhirnya semua dilemparkan ke dalam tungku, mendidih di dalam. Semua batu bulan telah berubah menjadi logam cair. Ada beberapa tetes moonstone yang terus melompat dari permukaan cairan yang meleleh. Mo Fan dengan hati-hati mengamati cairan yang meleleh di dalam tungku. Gelombang panas yang terus datang darinya sepertinya tidak menimbulkan bahaya baginya. Di dalam tungku, ada cahaya kuning yang unik untuk moonstone. Ekspresi Mo Fan berubah serius ketika dia mengeluarkan Peak Great Frost Iron. Tangan kirinya bergerak dalam gerakan melingkar, menyebabkan cairan leleh di tungku berputar dengan cepat. Gelombang panas yang bahkan lebih mengerikan dikirim kemana-mana. Putong. Sama seperti logam cair itu berubah menjadi pusaran air yang sempurna. Mo Fan dengan cepat menempatkan Peak Great Frost Iron ke mata pusaran air, menyebabkan beberapa percikan. The Peak Great Frost Iron perlahan meleleh. Cahaya kuning menyatu dengan cahaya hitam. Perlahan-lahan terjalin dan melebur. Ketika Frost Iron benar-benar meleleh, cahaya kuning sudah menghilang. Dan cairan cair sekarang memiliki cahaya hitam murni. Mo Fan melihat bahwa saat itu benar. Dia berteriak keras dan menamparkan tungku dengan tangan kirinya. Kekuatan hisap besar datang dari telapak tangannya. Cairan cair di tungku mulai berguling-guling terus-menerus, berkumpul di udara. Keringat dahi Mo Fan menetes terus-menerus, jatuh seperti hujan. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal itu. Dia saat ini dengan cemas menonton logam cair yang berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, semua logam cair di tungku tersedot ke udara, membentuk bola logam seukuran bola sepak. Itu mengeluarkan gelombang panas yang menakutkan saat berputar terus-menerus. Tepat pada saat ini, cahaya gemerlap tiba-tiba datang dari tangan Au Jiao. Pada saat berikutnya, aliran cahaya keluar dari tangannya dan terbang ke bola logam. Mo Fan berkata dengan heran, "Ini adalah Battle Sage Origins." Battle Sage Origins adalah energi asal yang paling kuat menyerang. Dengan itu, senjata spirit dapat mengembangkan Battle Sage attack paling kuat di dunia ini. Menurut legenda, Battle Sage Origins dipisahkan menjadi 6 bagian. Setiap bagian mewakili pemahaman yang berbeda tentang teknik menyerang. 6 bagian dari Battle Sage Origins ditata menjadi 6 senjata sub-divine yang berbeda. Menurut rumor, jika 6 senjata sub-ilahi ini dikumpulkan bersama dan Battle Sage Origins semuanya dikumpulkan, itu bisa membentuk senjata ilahi baru. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, dalam puluhan ribu tahun sejarah benua Tianwu, di sana hanya ada 10 senjata ilahi. Adapun validitas legenda ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah berhasil mengumpulkan 6 senjata sub-ilahi ini bersama-sama. Bab 56 Mo Fan menarik pikirannya dan mengulurkan tangan kirinya. Dan bola logam yang sangat panas mengeluarkan cahaya yang gemilang. Mo Fan menyipit ketika itu terjadi ketika dia mengeluarkan sarung tangan sutra emas dan perlahan-lahan meletakkannya di tangan kirinya. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari sarung tangan sutra emas. Tapi Mo Fan benar-benar menyentuh bola logam panas yang mengeluarkan gelombang panas yang menakutkan saat memakainya. Cici. Bola logam itu mengeluarkan suara gesekan yang kuat saat dipegang dalam sarung tangan sutra emas. Sebuah kolom asap hijau melayang dari permukaannya. Suhu yang mengerikan dari bola logam itu sangat jelas. Namun, sarung tangan sutra emas tidak meleleh. Mo Fan mengerutkan kening saat dia memegang bola logam. Dia kemudian dengan cepat pergi ke meja logam yang ada di sampingnya dan meletakkan bola logam di atasnya. Bang! Tiba-tiba, palu emas muncul di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya, palu emas memukul bola logam dengan kuat. Penempaan harus dilakukan ketika logamnya panas. Ini sangat logis. Mo Fan memegang palu emas dan terus-menerus memukul bola logam. Cahaya keemasan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyelimuti palu emas. Setiap kali palu jatuh, ada kilatan cahaya keemasan yang gemilang.
Cahaya keemasan yang menusuk ini hampir menyebabkan seseorang tidak dapat membuka mata seseorang. Perlahan, seluruh tubuh Movan memiliki lapisan cahaya keemasan yang menyelimutinya. Bersihkan Skyhammer. Ini benar-benar clear Skyhammer. Pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Xiao Chen. Dia hanya berdiri di dekat dinding, menonton dengan tidak percaya pada palu emas di tangan Movan. Clear Skyhammer. Menurut legenda, ia memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang berkualitas buruk menjadi sesuatu yang mistis. Itu adalah perlengkapan impian bagi semua pemalsu. Sayangnya, itu hanya bisa diperoleh sebagai hasil dari garis keturunan seseorang. Hanya setelah membangkitkan Clear Skyhammer Martial Spirit, seseorang dapat menggunakannya. Mustahil bagi orang luar untuk mendapatkan. Ini sepenuhnya keluar dari harapan Xiao Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan Clear Sky Sect masih ada. Tidak heran dia hanya bisa dengan santai mengatakan bahwa dia akan menempa senjata roh peringkat surga. Bagi mereka yang telah membangkitkan Clear Skyhammer, selama mereka memiliki bahan yang diperlukan, itu akan menjadi hal yang mudah untuk menempa senjata roh peringkat surga. Memikirkan hal ini, emosi Xiao Chen melonjak. Setelah melakukan begitu banyak upaya, ia akan bisa mendapatkan senjata roh peringkat surga yang otentik. Sudah sepadan karena fakta bahwa Ao Jiao memasukkan Battle Sage Origins ke dalamnya. Ketangguhannya jauh lebih baik daripada logam biasa dengan banyak lipatan. Setelah lebih dari beberapa ribu pukulan palu, perlahan-lahan mulai mengubah bentuknya. Tangan kiri yang mengenakan sarung tangan sutra emas terus mengubah posisi potongan logam. Tangan kanannya terus memalu, seperti hujan yang jatuh dari langit dalam badai. Karena ini, tangan kirinya diperlukan untuk mengendalikan potongan logam dengan cara yang sangat akurat dan tepat. Teknik semacam ini yang melibatkan multitasking sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Biasanya, dua orang akan bekerja sama dalam skenario seperti itu. Namun, Movan bisa mencapai ini hanya dengan dirinya sendiri. Ini hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pewaris Clear Skyhammer adalah yang berbakat. Dan bahkan pujian orang lain tidak dapat mengukur kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah cahaya keemasan menyala untuk beberapa ribu kali, potongan logam yang gemilang mulai memiliki bentuk pedang yang belum sempurna. Movan menjentikkan jarinya dan menembakkan petir peringkat 6 dikaitkan dengan Demonic Core ke dalamnya. Bang, terjadi tabrakan keras. Clear Skyhammer menggedor dengan kuat di tempat di mana core iblis memasuki logam. Cahaya yang tak tertandingi dirilis. Seluruh ruangan bawah tanah dipenuhi dengan cahaya keemasan. Xiao Chen tidak lagi bisa membuka matanya. Ketika cahaya keemasan lenyap, busur listrik yang berderak melompati pedang yang belum sempurna. Apa petir yang kuat dikaitkan dengan Demonic Core? Xiao Chen heran di dalam hatinya. Ao Jiao, yang telah menembakkan Battle Sage Origins, sebenarnya mulai berubah ilusi. Dia tampak sangat lemah saat tatapannya tertuju pada benjolan logam yang akan berubah menjadi senjata roh peringkat surga. Visinya tampak menjadi buram lagi. Itu adalah hari yang panas di padang pasir yang sunyi. Ada seorang pria berpakaian hitam yang penuh dengan bekas luka. Di tangannya ada pedang yang patah. Saat dia perlahan berjalan di padang pasir, dia meninggalkan banyak jejak kaki yang dalam. Master Blockhead, apakah aku akan segera mati? Tiba-tiba, suara seorang gadis keluar dari pedang yang patah. Tubuh lelaki itu ditutupi dengan bekas luka pedang yang mengerikan. Dan setiap langkah yang diambilnya, darah akan menetes ke pasir kuning. Meskipun suhu yang mengerikan, darahnya sebenarnya tidak segera menguap. Selain jejak kaki yang terus-menerus, ada jejak darah yang tertinggal di gurun tandus ini. Matahari terik yang menggantung tinggi di udara membuatnya tampak sangat sedih. Mendengar suara yang datang dari pedang, dia mengungkapkan ekspresi tekad yang teguh. Ada senyum di wajahnya saat dia berkata, "Kamu tidak akan mati. Ada 3 li lain sebelum kita tiba di Phoenix Passion Palace. Tuan istana mereka berutang budi padaku. Aku akan meminjam batu ilahi mereka untuk menyegelmu." Ada suara isak tangis yang tidak jelas datang dari pedang. Seolah-olah gadis di dalamnya menangis. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih sebelum dia perlahan berkata, "Apakah kamu menangis?"
Setelah membuatmu menangis, aku terlalu berguna. Di atas langit ke-9. Di dalam Passion Palace di Phoenix. Sangmu, ayahku dilatih di tempat terpencil. Sangat tidak nyaman baginya untuk melihat kamu. Silakan pergi. Apakah dia tidak ingin melihat aku? Atau apakah dia tidak berani melihat aku? Pria berpakaian hitam bertanya dengan acuh tak acuh. Aku memberimu wajah. Namun kamu menolaknya. Kamu adalah orang yang sekarat. Untuk berpikir kamu benar-benar ingin batu ilahi kami. Benar-benar lelucon. Cepat enyahlah. Jika kamu masih tidak pergi. Jangan salahkan aku karena kejam. Memikirkan bahwa gairah Istana Phoenix, yang diturunkan selama puluhan ribu tahun, bahkan tidak mampu melakukan sesuatu yang sederhana seperti menepati janji. Betapa tak terduga. Namun, aku pasti mendapatkan batu ilahi itu. Kamu mencari kematian. Untuk berpikir bahwa kamu berani membunuhku. Sebelum Tuan Muda Istana dari gairah Istana Phoenix menyelesaikan kata-katanya, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Dia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Menatap sangmu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang sekarat benar-benar akan mengambil tindakan terhadapnya. Sangmu memandang acuh tak acuh pada Passion Palace yang Palace Master Phoenix yang runtuh dalam Gunung Tujuh Tanduk. Sangmu, yang telah merebut batu ilahi, hanya memiliki satu napas terakhir yang tersisa ketika dia kembali ke guanya. Dia tampak putus asa ketika dia melihat pedang yang patah di tangannya. Cahaya terang memancar darinya. Dan ketika dia memasukkan pedang ke dalam batu ilahi, dia berkata, "Aku harap kamu akan menemukan seorang guru yang tidak akan membuatmu menangis 1000 tahun kemudian." Baru saja dia selesai mengatakan itu, jejak suci burung vermilion yang ditanam oleh Master Istana Phoenix Passion Palace di dalam dirinya meledak. Setelah ledakan hebat, vermilion bird yang merah menyala terbang keluar dari tubuhnya. Guntur Kaisar Sangmu berubah menjadi debu seperti ini. Puci, tangan Movan telah menamparkan tong besar. Air Yellow Springs dunia bawah disemprotkan ke atas dan mendarat di senjata roh. Setelah logam panas itu padam, langkah terakhir untuk menciptakan senjata roh peringkat surga ini selesai. Setelah air Yellow Springs dunia bawah menguap dan menyebar, pedang hitam yang benar-benar gelap muncul di atas meja. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkembang dari tubuh pedang. Semua orang di ruang bawah tanah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam busur listrik. Tubuh Xiao Chen bahkan bergetar ketika dia merasakannya. Pada saat yang sama, di langit di atas bengkel, langit penuh awan gelap, dan guntur terus berderak. Merasakan perubahan aneh terjadi, Movan dengan cepat berkata, "Tuan Muda Xiao, cepat datang dan mengklaim senjata. Atau kalau tidak senjata roh ini akan menjadi senjata tanpa pemilik." Xiao Chen memulihkan akalnya dan bergegas. Dia mengambil beberapa langkah ke Spirit Weapon on the Metal Table. Penampilannya benar-benar memenuhi semua harapan Xiao Chen. Tubuh pedang ramping itu sebanding dengan pisau sabit dari Grim Reaper Mystic. Melihat senjata roh peringkat surga yang baru lahir ini, Xiao Chen menekan kegembiraannya saat dia memegangnya di tangannya. Seketika, busur listrik menghilang. Hanya ada pendiam-pendiam di tubuh pedang hitam. Dalam sekejap, Xiao Chen menggenggam pedang. Fenomena aneh di luar menghilang. Awan gelap tersebar dan sinar matahari menyinari bumi lagi. Saber yang bagus. Aku masih akan memanggil kamu Lunar Shadow. Mulai sekarang, kamu adalah Lunar Shadow saber aku. Aku tidak akan membiarkanmu dihancurkan lagi. Xiao Chen menghela nafas memuji. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekelilingnya berubah. Setelah 15 menit, ia mendapati dirinya di atas pijakan di puncak gunung yang terisolasi. Dia merasakan sepasang mata padanya, menatapnya dari belakang. Xiao Chen cepat-cepat menoleh, dan dia melihat seorang pria pucat berpakaian hitam menatapnya. Xiao Chen kaget. Dia tidak bisa merasakan pria ini muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menyebabkan Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia dengan cepat mencoba mengirimkan sense spiritualnya. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak dapat mengirimkan sense spiritualnya di tempat ini. Meski begitu, dia tetap tenang.
Ini karena dia tidak merasakan niat membunuh datang dari pria di depannya. Kamu siapa? Di mana kita? Kata Xiao Chen kepada pria itu. Merasa curiga. Pria itu menatap Lunar Shadow Saber di tangan Xiao Chen dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, Lunar Shadow. Nama bagus. Pada saat berikutnya, pedang di tangan Xiao Chen tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Xiao Chen kaget. Dia akan bergerak tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tampak terbelenggu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya sedikit. Orang itu memegang Lunar Shadow Saber dan mengambil posisi yang aneh. Dia hanya berdiri diam tanpa melakukan gerakan apapun. Berdiri di puncak gunung. Angin dingin terus-menerus meniup rambutnya dan menyebabkan wajah pucatnya terungkap. Meskipun Xiao Chen adalah seorang pria, dia tidak bisa menahan perasaan di hatinya bahwa pria ini memiliki penampilan yang tiada taraf. Jika dia ada di bumi, dia pasti akan bisa membuat para pria idola itu malu. Perlahan, Xiao Chen mengerti arti sikap yang diambil pria di depannya. Ini adalah salah satu posisi dari Battle Sage Origins. Itu adalah teknik menyerang yang terus berubah. Pria ini tampaknya ingin menyampaikan pemahamannya tentang Battle Sage Origins ini agar Xiao Chen bisa sedikit tercerahkan. Kekuatan pria di depannya jelas tidak biasa. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Xiao Chen dengan cepat menenangkan dirinya dan mengamati dengan cermat. Ketika dia benar-benar fokus, Xiao Chen anehnya menemukan bahwa pria itu sepertinya sedang bergerak. Namun, dia jelas-jelas hanya berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak. Sebuah teknik pedang yang sangat dalam muncul di benaknya. Namun, pada saat berikutnya teknik pedang yang sangat kuat benar-benar berubah menjadi teknik pedang yang membelah bumi dan menghancurkan bumi. Kemudian, pada saat berikutnya, itu berubah menjadi teknik tombak yang mengguncang dunia yang seperti badai dahsyat. Ketika pikirannya berubah jernih, gambar yang dilihatnya berbalik ke arah pria yang memegang pedang dan berdiri diam tanpa bergerak. Xiao Chen mencoba meniru langkah pembunuhan yang dilihatnya dalam benaknya untuk menyerang pria di depannya. Namun, setiap kali dia mendekat, gerakannya akan dikalahkan dengan satu gerakan. Terlepas dari metode yang ia gunakan, atau tekniknya, itu akan rusak. Serangan pria itu ribuan kali lebih ganas. Dia mengalahkan setiap gerakan dengan satu serangan. Dan dengan setiap serangan, langit bergetar. Xiao Chen menggerakkan jarinya. Sebelum tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak, Lunar Shadow Saber juga telah kembali ke tangannya. Xiao Chen buru-buru berkata, terima kasih banyak kepada senior untuk pelajaran ini. Bolehkah aku bertanya siapa nama besar kamu? Pria itu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dan hanya mengatakan apa yang dia inginkan. Pertempuran Sage Origins. Ki dari serangan itu. Mereka tidak perlu terbatas pada jenis senjata, atau terbatas pada jumlah serangan. Satu gerakan menghancurkan puluhan ribu teknik. Satu ki mengguncang langit. Ingatlah untuk tidak membiarkannya menangis. Ketika dia selesai, rok guntur besar terbang dari bawah gunung. Pria itu melompat ke Thunder Rock dan terbang menjauh. Ruang aneh kemudian menghilang. Adegan di dalam ruang bawah tanah kembali ke pemandangan reguler Xiao Chen.